drama panggung yang memotret pahit manis kehidupan aktor di Indonesia. Itu drama dokumenter. Loh, tapi ini ada manis-manis romantismenya, Kak. Romantis? Iya. Romantis? Iya, Kak. Sama siapa, ha? Sama panggung lah. Percuma. Cuma Kita ini sudah jatuh cinta sama panggung. Tapi panggung tak pernah cukup buat kita hidup. tapi kan, Kak, panggung itu hidup. Hehehe. Hidup yang terlalu serius itu bikin burn out. Sekarang ini lebih mudah buat konten 60 detik daripada latihan 6 bulan buat pentas 60 menit. Iya kan? Ah, Tapi aku udah jatuh cinta banget sama panggung, Kak. Cinta. Anak-anak sekarang bahkan malas bercinta sama teater. Mereka bilang terlalu capek lah, terlalu idealis lah, gak ada duitnya lah. Tapi cinta gak selalu soal materi kan, Kak? iya, Kak. Iya kan, Kak? Iya, betul. Tapi lapar itu konkret. Padahal aku bermimpi pengen pentas ini suatu hari nanti dihargai. Dikasih gedung bagus, lampu panggung yang layak, terus penonton yang gak sibuk main HP selama pertunjukan. Iya kan? Iya, mimpi itu bagus, tapi jangan sampai ketiduran. Kenapa, Kak? Nanti bangun-bangun panggungnya malah jadi tempat nikahan. Oh iya, Kak. Ngomong-ngomong nih, Kak. Di naskah ini diceritain ada 2 aktor, Kak. 2 loh. Aktor tua dan aktor muda yang berjuang di dunia seni peran. Ini hidup kita, Kak. Hidup kita kan memang naskah berjalan. Bedanya, kita nggak bisa revisi. Improvisasi kan bisa. Improvisasi itu buat yang ada panggungnya. Lah, kita sudah dihapus dari daftar pemeran utama. Kita ini sudah bertahun-tahun main teater. Dari panggung kecil, panggung komunitas, sampai ke panggung ini. Tapi tetap saja, setiap kali selesai pentas, kita pulang ke kamar kontrakan sempit, tidur dengan perut kosong, dompet kosong. Lalu besoknya, kita mulai lagi. Lah, Kak, itu artinya kita setia, Kak? Setia atau kitanya yang terlalu bodoh? Dulu, aku juga pernah bertanya hal yang sama. Waktu pertama kali aku dapat peran utama, aku pikir itu awal dari segalanya. Aku pikir setelah itu, aku akan punya nama, punya harga, dan punya tempat. Tapi ternyata, setiap kali lampu panggung dimatikan, kita balik lagi ke titik nol. Jangan gitu, Kak. Aku masih percaya. Percaya apa? Aku masih percaya bahwa panggung gak akan bener-bener mati, Kak. Panggung itu kayak cinta, Kak. Kadang redup, kadang gemerlap, tapi selalu ada, Kak. Itu romantisme aktor lugu. Ya terus, Kak, gimana? Kita ini mau jadi aktor sini seumur hidup, ha? Oke, baiklah. Gimana kalau kita lakukan monolog kehidupan? Gitu dong, Kak, dari tadi. Oke deh, aku yang mulai
duluan ya. Musik. Wahai panggung, aku adalah aktor yang tak pernah menyerah. Aku berlatih, aku tampil, aku hidup di dalammu. Salah. Kok salah sih kak? Bukan begitu mainnya. Nih, aku contohin ya. Begini caranya. Wahai panggung, aku adalah aktor yang selalu lapar. Tapi tak apa, aku akan tetap berakting. Walaupun bayarannya cuma nasi bungkus. Hebat kak, keren. Kita beneran bisa hidup dari ini kan? Kita nggak hidup dari ini, tapi kita hidup untuk ini. Kak, aku udah tahu mau jadi apa kak. Aku pengen jadi aktor besar, kayak di luar negeri, yang dramatis, yang legendaris. Hah? Maksudnya kayak siapa? Kayak Hamlet, to be or not to be. Kamu itu tahu Hamlet nggak sih? Tahu? Gimana? Ya kayak tadi. Ya salah. Hamlet itu tragedi karya William Shakespeare yang menceritakan pangeran dari Denmark. Ketika roh ayahnya Raja Hamlet muncul, dan mengungkapkan bahwa ia dibunuh. Ia dibunuh oleh saudaranya yang bernama Claudius. Lalu menikahi Gertrude, ibunya Hamlet, dan merebut tahta. Makanya sampai galau berat dulu. Kamu resapi dulu ceritanya, baru dimulai. Bangunin. Oh, jadi harus galau berat? Iya. Oke lah. Aduh, salah. Kenapa kayak gitu? Oh, terus gimana kak? Harus yang lebih nyesek, lebih Indonesia. Hah? Maksudnya? Hah, coba kesini. Coba kamu ulangi. Tapi bayangkan, kamu adalah seorang aktor yang sudah latihan 3 bulan lamanya. Terus waktu pentas, tidak ada penontonnya sama sekali. Ya, begitu. Tommy! Nat! Tommy! That is a question!
Kalau begitu, kita coba Romeo dan Juliet. Ah, gampang. Musik. Juliet. Tolong, aku masih normal ya. Tolong. Aduh, apa sih modalmu jadi aktor? Dengar ya, dialog itu aslinya why does Juliet so bad? Dialog itu tepatnya berasal dari adegan 3 halaman 21 di mana Romeo berbicara kepada Juliet yang ia kira sudah mati. Julietku, Juliet, aku. Sudah. Ah. Sudah. Sudah. Iya, tampak begitu terkejut melihat Juliet masih begitu cantik meskipun seharusnya sudah mati. Oke lo Kak. Ya, oke. Masalahnya, kamu ini tidak punya pengalaman tubuh Romeo. Coba kita ulangi. Tapi bayangkan, kamu adalah seorang aktor yang mau nembak cewek, tapi nggak punya duit buat ngajak makan bakso. Oh, Juliet. Mengapa kau merasa begitu bijaksana? Padahal aku cuma bisa ngajak ke warung Indomie. Ya sudah. Lumayan. Bahasanya jadi kemana-mana. Suka-suka yang menerjemahkan. Makanya jadi aktor itu harus pintar, biar nggak dibohongin. Lelah ya Kak. Aku lelah berpura-pura Kak. Lelah jadi orang lain. Lelah dengan semua intrik di belakang panggung ini Kak. Itulah perjalanan seorang aktor. Itu metafora kehidupan. Kita lahir, kita jatuh, kita bangkit, kita mencintai dan kita bertahan. Ya, sama seperti di panggung ini. Kita memulai dari nol, kita belajar, kita beradaptasi, kita menghadapi kegagalan. Dan kita juga merayakan keberhasilan kecil. Itu memang kenyataan yang pahit ya Kak. Dunia seni teater ini rasanya seperti sirkus Kak. Kita disuruh latihan yang melelahkan, kayak tadi melakukan trik yang aneh-aneh, kayak tadi juga, hanya untuk mendapatkan tepuk tangan sesaat Kak. Tepat sekali. Dan ironisnya, justru yang paling banyak bertepuk tangan bukan mereka yang mengerti seni, tapi mereka yang suka keramaian, yang datang ke teater hanya untuk selfie di depan poster atau untuk posting di media sosial bahwa mereka pecinta seni. Padahal pas pertunjukan mereka malah sibuk main HP. Iya kan? Kadang aku mikir Kak, kenapa kita tetap bertahan
di dunia yang tak dihargai ini, Kak. Karena kita tak bisa hidup tanpa panggung. Kita bukan aktor yang cari sorotan. Kita sorotan yang butuh gelap agar tetap menyala. Tapi yang lain udah pindah, Kak. Main film, cari proyekan. Itu tidak salah. Tapi jangan sampai dompet menentukan lakon. Kalau mau aman, ya sana jualan kopi. Tapi kalau boleh jujur, tetaplah bermain meski tanpa penonton. Kak, hidup kita kok kayak gini ya, Kak? Gini gimana? Kita itu kayak lagi main teater, tapi nggak pernah selesai. Atau karena dunia ini panggung sandiwara, Kak? Ceritanya mudah berubah-ubah. Setiap kita dapat satu peran yang harus kita mainkan. Kak, ini kita bakal terus main kan, Kak? Ini naskah pertamaku. Ditolak 5 festival. Tapi tetap aku mainkan di halaman rumah. Penontonnya hanya ibu dan ayam tetangga. Tapi itu malam paling jujur dalam hidupku. Kalau begitu, kenapa tetap bertahan, Kak? Karena panggung adalah tempat aku belajar jatuh tanpa malu, belajar bangkit tanpa pangkat, dan belajar mencinta tanpa syarat. Wah, Kak, aku ingin seperti itu, Kak. Jangan, jadilah dirimu sendiri, tapi izinkan panggung melukaimu, agar kamu tahu rasanya hidup sungguhan. Kalau boleh jujur, aku takut, Kak. Ya, itu bagus. Artinya, kamu masih punya rasa. Yang perlu kamu takuti itu bukan panggung yang kosong, tapi hati yang kosong saat bermain. Kak, apa kamu masih cinta dengan panggung? Ya, aku akan tetap mencintai panggung. Bahkan ketika tak satu pun tepuk tangan terdengar. Kalau begitu, mari kita mainkan naskah ini, Kak. Untuk yang pernah jatuh, untuk yang sedang bangkit, untuk cinta yang getir tapi tulus. Kita akan terus jadi anak panggung di negeri panggung ini. Mempertahankan apa yang kita yakini, menyampaikan apa yang kita rasakan dengan tawa, dengan tangis, dengan kejujuran. Karena di negeri panggung ini, setiap jatuh adalah pelajaran berharga, setiap bangkit adalah kemenangan kecil yang patut dirayakan, dan setiap napas yang kita hembuskan adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang, masih mencinta. Kami bukan aktor besar, tapi kami besar karena terus memilih menjadi aktor. Walaupun kami tak dapat apa-apa, kami akan tetap terus bermain. Karena hidup ini memang lakon yang terus ditulis. Dan jika Anda merasa sedang menonton teater, cobalah berkaca. Mungkin